Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasi Moodle pada environment Ubuntu 22.04 ya. Jadi kita akan menginstal layanan Moodle LMS ya untuk kebutuhan Learning Management System pada sistem operasi server Ubuntu 22.04 server dan menggunakan web server Nginx dan modul yang akan kita gunakan adalah modul PHP 8.1. Untuk itu selamat menyaksikan, semoga video bermanfaat. Oke, kita langsung saja ya. Kita saat ini menggunakan Ubuntu 22.04 ya. Kita akan melakukan instalasi web server Nginx dan database. Dan kali ini kita akan menggunakan PHP versi 8.1 ya. Dan kita install juga, jangan lupa menginstal ekstensi-ekstensi yang dibutuhkan oleh Nginx ya, dan Moodle ya. Oke, sedang memulai proses instalasi ya. Kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, kita akan mengecek ya, atau merestart service dari web server. Kita cek statusnya. Di sini sudah status aktif dan running ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload paket Moodle versi 4.2 ya, 4.2.1. Nah, di sini kita akan download langsung dari server kita. Oke. Kita cek dulu IP address kita. Kita akan coba remote ya, menggunakan SSH agar lebih mempermudah proses konfigurasinya. Oke, setelah masuk ke sistem ya, kita login dulu. Pastikan kita sudah masuk ke sistem dan kita akan masuk ke super user. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal aplikasi Lynx ya. Lynx merupakan semacam web browser ya yang bisa jalan di command line. Oke, kita link berikut. Selanjutnya kita cari tombol download. Itu ada di bawah ya biasanya. Klik here to download manual. Kita enter. Nah, selanjutnya kita bisa save dan proses downloadnya akan berlangsung. Kapasitas Moodle yang terbaru adalah 65 MB ya. Oke, hampir selesai proses downloadnya. Selanjutnya, jika proses downloadnya sudah selesai, kita akan duplikat dan kita akan pindah ke direktori webnya. Setelah kita pindah, kita akan melakukan proses ekstrak pada file Moodle-nya ya, yang sebelumnya itu masih dalam format terkompres ya, atau dalam format target Z. Oke, proses ekstraknya lagi jalan. Kita tunggu beberapa saat hingga proses ekstrasinya selesai. Oke, sudah selesai. Kita bisa ls-l. Selanjutnya kita akan membuatkan direktori Moodle data ya. Jadi Moodle data ini akan menampung data atau file yang hasil dari proses penyimpanan ya, berupa image, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan ubah konfigurasi permissionnya ya. Jadi kita on dulu dan kita chmod ya untuk merubah permissionnya pada direktori Moodle dan Moodle data ya. Jadi permission yang kita gunakan adalah permission dengan kode 755 dan ownership-nya kita sudah ubah menjadi www.data. Selanjutnya kita akan konfigurasi site available-nya. Di sini kita akan konfigurasi beberapa hal ya. Yang pertama kita akan tambahkan index.php. Di sini kita tambahkan ya, untuk root direktorinya kita tambahkan Moodle karena dia berada dalam direktori. Di sini location untuk service PHP-nya kita aktifkan ya. Oke, agar web server kita dapat melayani request-request dari PHP ya, scripting PHP. Selanjutnya jangan lupa kita restart
Setelah proses restart selesai, kita bisa buka ya Moodle-nya. Selanjutnya kita next. Di sini dia akan meminta untuk melakukan proses konfigurasi database. Nah, sekarang kita akan setup database-nya. Kita setup database-nya, kita create database, pasti nama database. Selanjutnya kita akan membuat user baru ya. Sudah kita buat user, jangan lupa kita identify juga passwordnya. Oke. Setelah itu kita akan membuat hak akses ya, grant all privilege on LMS bintang to user yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya jangan lupa kita close privilege. Dan selanjutnya kita bisa exit. Oke, ini adalah passwordnya ya, yang akan kita masukkan pada form yang sudah disediakan. Nah, untuk nama database-nya LMS, database usernya itu Walid Umar, passwordnya yang tadi, tabel prefix-nya kita ubah ya. Untuk port database-nya kita ubah jadi 3306. Nah, di sini ada error ya, database driver problem detected. Nah, ini karena kita belum menginstal PHP MySQL ya, PHP connector untuk MySQL-nya. Jadi kita install pt install php 8.1 garis datar MySQL. Selanjutnya kita bisa next dan kita akan masuk ke proses instalasi ya. Oke, di sini ada beberapa extension ya yang dibutuhkan oleh Moodle. Jadi kita harus menginstal extension PHP tersebut ya, seperti extension CWRL, zip dan PHP GD ya. Oke, PHP GD extension kita tambahkan. Oke, kita install dulu. Oke, proses instalasi PHP extensionnya lah sedang berjalan. Selanjutnya kita bisa coba untuk reload ya. Untuk mengecek apakah sudah tidak ada warning ya. Kita bisa lihat di sini sudah tidak ada warning. Namun pada bagian max input vars itu masih ada error sedikit. Jadi kita harus melakukan perubahan konfigurasi pada php.ini ya. Kita akan cari baris max input vars-nya, CLI dan php.ini. Kita cari baris max input vars-nya, kita pastikan kita ubah di atas 5000 ya. Di sini kita tambahkan saja 10.000. Selanjutnya jangan lupa juga diubah pada PHP 8.1 FPM-nya. Oke, kita cari baris yang sama, max input vars. Oke, selanjutnya kita simpan dan kita akan restart web servernya ya. Oke, kita coba besarkan ya. Kita coba reload. Harusnya sudah tidak ada warning lagi ya. Ya, ini masih ada warning. Kayaknya kita belum melakukan proses restart pada layanan PHP FPM-nya. Jadi PHP FPM itu harus di-restart secara manual ya. Oke, jika sudah kita bisa reload kembali dan harusnya sudah oke ya. Tidak ada warning lagi, kita bisa continue. Dan proses instalasi Moodle-nya akan berjalan. Jadi saat ini berjalan proses penginputan data secara otomatis dari proses import data ya dari dalam bentuk SQL ke database-nya. Di sini kita akan menambahkan beberapa parameter ya pada config.php yang ada pada direktori Moodle. Kita akan tambahkan baris berikut ya, CFG. Jadi perintah ini bertujuan untuk agar ketika proses instalasinya selesai, PHP-nya bisa melakukan Moodle-nya bisa meload script PHP. Jadi kita tambahkan CFG slash argumen sama dengan false ya. Oke, ada typo sedikit, kita ubah ya. Jadi harusnya FALSE. Oke, selanjutnya kita simpan dan kita tunggu hingga proses instalasi ke sistemnya selesai.
Oke, yang ini kita simpan saja ya. Jadi proses instalasinya itu dalam progres ya. Oke. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, kita bisa continue kembali dan kita bisa upgrade model database. Oke, setelah proses sedang melakukan upgrade ke versi yang terbaru untuk database-nya ya. Dari sini kita bisa memasukkan akun administrator ya. Kita masukkan akun administratornya. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan email juga ya. Jadi pastikan karakternya itu ada huruf besar, huruf kecil, sama angka dan karakter ya. Oke. Terus kita update profil. Oke, kita tinggal tunggu ya hingga proses pembuatan akunnya berhasil. Selanjutnya kita bisa memasukkan site home setting ya, full site name-nya, short name for site-nya kita masukkan di sini. Oke, full site name-nya LMS Moodle. Jadi LMS Moodle ini jalan di atas VPS Ubuntu yang terinstall web server Nginx dan modul PHP 8.1 FPM. Oke, kita skip saja yang lainnya. Kita bisa save dan di sini kita bisa memasukkan support kontak kita. Oke, kita save change dan layanan modelnya sudah berhasil dibuat ya. Jadi kita bisa lihat tampilan awal dari model ketika sudah selesai diinstal. Kita bisa di sini kita bisa buat course dan lain sebagainya ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendukung kami agar dapat terus berbagi konten dan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.